Layar aku udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, kita belajar santai aja ya teman-teman. Anggap sama teman sendiri aja biar asik kita belajarnya. Kemarin udah mulai juga kita lumayan banyak diskusinya. Jadi kita banyakin diskusi aja. Misal ada yang mau ditanyain, langsung aja diomongin, nggak usah malu-malu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kardiovaskular. Ini pasti keluar. Kemarin pas aku keluar lumayan banyak ya tentang kardiovaskular. Nah, yang paling sering itu yang pertama tentang hipertensi. Aku nggak bakal bahas lagi bagaimana farmakologinya, bagaimana patofisiologinya. Aku bakal nekenin ke kayak pemilihan obatnya itu gimana sih kalau buat kasus gitu. Terus kalau misal dulu kalian belajar farmakologi itu pakai kadzung mungkin atau farmakoterapi pakai dipiro atau yang lain sebagainya. Di sini aku pakai pedomannya itu yang ada di Indonesia karena dulu tuh kata dosen aku sendiri, memang pas kita belajar S1 pakai literatur dari luar, tapi kalau untuk UK itu lebih mengarah pakai literatur yang ada di dalam negeri. Kenapa? Karena kan kita mau jadi apoteker yang menjadi tenaga kesehatan di negeri kita sendiri gitu kan. Maka dari itu kita juga harus kenal dengan guideline yang ada di Indonesia dan juga obat-obatan apa sih yang ada di Indonesia karena nggak semua obat yang kita pelajari dari Dipiro itu ada semua di Indonesia gitu. Jadi lebih pakai guideline yang dipakai sama Perkumpulan Dokter Indonesia atau mungkin dari guideline secara Kemenkesnya gimana. Ini aku ambil dari Perkeni atau apa gitu yang ada di Indonesia. Ini semuanya guideline Indonesia ya teman-teman. Aku nanti ada selipin juga sih, ada beberapa dari JNC sama Dipiro. Oke. Yang pertama hipertensi. Nah, hipertensi udah tahu lah pasti, yaitu kan kenaikan tekanan darah ya. Tekanan darah itu naik lebih dari normal. Apa nih itu dikatakan hipertensi ketika diastoliknya 140 dan diastoliknya itu 90. Ini yang jadi kuncinya ini aja. Dan biasanya kalau di soal itu kita tidak akan mendiagnosa. Jadi udah pasti diketahui di soal. Pasien menderita hipertensi dengan tekanan darah sekian gitu. Nah, untuk klasifikasi ini ada normal tinggi, hipertensi 1, 2, 3. Kita perlu tahu aja sih, tapi nggak usah dihafalin juga karena nggak begitu urgent ya. Karena ini kan yang mengklasifikasikan itu juga bukan ranah kita ya, ini ranahnya untuk dokter buat mendiagnosa. Kita cukup tahu aja untuk hipertensi intinya tekanan darahnya di atas 140/90. Nah, ini ada beberapa faktor risiko. Ini semua juga buat pengetahuan aja karena nanti di soal kita tidak bakal menebak itu mau risiko 1, 2, rendah, sedang atau tinggi. Nanti bisa dibaca-baca aja. Biasanya untuk ini semua justru yang bakal disebutin di soal. Misal seorang pasien dan diagnosa hipertensi, usianya berapa, ternyata dia merokok, atau dia punya riwayat asam urat, diabetes, dan yang lain sebagainya. Ini nanti dibaca aja. Nah, langsung aja ke gimana sih tata laksana hipertensi itu sendiri. Nah, kalau tata laksana kita itu akan ada 2 ya. Ada yang non-farmakologi dan juga yang farmakologi. Nah, yang pertama ke non-farmakologi dulu. Semua pasien hipertensi yang baru didiagnosa itu tidak ujuk-ujuk dapat obat gitu. Biasanya udah dikasih terapi non-farmakologi dulu. Apa aja sih terapi non-farmakologi yang biasa dikasih ke pasien hipertensi? Yang pertama, paling sering adalah konsumsi garam. Harus dibatasi. Tidak boleh lebih dari 2 gram. Kenapa? Kita tahu nih, kalau garam dikasih air, itu garamnya bakal nyerap air kan di dalam tubuh kan. Nah, kalau garamnya banyak, berarti kan air di dalam tubuh semakin banyak. Yaitu narik air. Nanti airnya banyak. Nah, ketika airnya banyak, nanti berarti kan volume darahnya itu akan meningkat.
Nah, kalau ketika volume darahnya meningkat, itu pasti akan ada cardiac output yang meningkat. Cardiac output meningkat, maka tekanan darahnya juga akan meningkat. Karena kita ingat, rumus tekanan darah adalah cardiac output dikali dengan total peripheral resistance. Nah, terjadilah tekanan darah. Nah, di sini nih perannya si garam. Lalu selanjutnya perubahan pola makan udah pasti ya, makan makanan yang sehat, jangan banyak yang mengandung lemak, yang mungkin yang manis-manis juga, biar enggak DM nanti bisa jadi faktor risiko hipertensi juga gitu. Terus selanjutnya adalah penurunan berat badan, ini untuk IMT, jangan sampai obesitas, di atas 25 itu kan udah masuk obesitas. Lalu olahraga teratur dan juga kalau merokok harus diberhentiin merokoknya. Nah, ini kan orang nih hipertensi diobati harus ada targetnya dong, kayak kapan sih obat yang dikasih itu memberikan efikasi yang sudah sudah tercapai gitu. Nah, secara garis besar target pengobatan hipertensi adalah di bawah 140/90. Ini ada banyak klasifikasinya kan, tapi secara umumnya kita ambil benang merahnya itu di bawah 140/90. Biasanya kalau pasiennya akan semakin muda, itu targetnya akan semakin tinggi. Di sini kita bisa lihat nih, yang 18 tahun targetnya ternyata di bawah 130. Di atas 65 targetnya 130 sampai 139 karena ini berpengaruh juga ke faktor usia gitu. Ini juga sama ya, ini sama. Nah, terus kapan sih ini pasien tuh harus dimulai ini dikasih obat? Apa pas misal nih aku habis lari terus naik tangga, habis itu aku ditensi, tekanan darahku biasanya cuma 120 karena aku habis lari, aku jadi 150, itu apakah langsung dikasih obat gitu? Nah, ini ada panduan kapan sih obat itu bisa dikasih. Kalau untuk semuanya, itu misal udah di tensi gitu ya, tata laksana pertama itu nggak langsung dikasih obat, akan tetapi ada intervensi gaya hidup terlebih dahulu yang tadi udah aku sebutin ya, untuk terapi non farmakologinya. Biasanya itu sampai 3 kali cek kalau nggak salah ya, atau 3 bulan, di mana dipantau apakah masih tetap tinggi. Kalau tetap tinggi biasanya baru dikasih terapi untuk hipertensinya. Nah, terapi inisialnya itu nih, ini bedanya teman-teman. Kalau yang ada di Indonesia guideline-nya itu udah obatnya langsung kombinasi 2 obat. Obatnya apa aja yang dikombinasi? ACI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Nah, kalau kita kan biasanya kalau di JNC gitu kan, itu satu-satu kan ya. Nah, ini udah langsung 2 bisa gitu. Tapi nanti juga ini sih ngelihat juga kalau derajatnya rendah, yang paling rendah gitu, bisa juga sih dipertimbangkan untuk dikasih 1 obat. Nah, ini terapi inisialnya, berarti kayak terapi first line-nya untuk dia itu hipertensi, ACI atau ARB plus BB atau CCB atau diuretik. Nah, kalau ini nggak mempan gimana? Kalau nggak mempan, terapinya yang pertama kan 2 obat. Lanjut ke yang kedua itu tambah 1 obat, jadi 3 obat. Kalau ini kan atau gitu ya. Nah, gampangannya nanti tinggal ditambahin aja. ACI atau ARB, berarti tambah CCB, tambah diuretik. Nah, terus kalau udah 3 obat kok nggak mempan. Nah, ini sering keluar juga di soal teman-teman. Kalian perlu ingat nih, udah hipertensi, udah dikasih terapi 3 obat, nggak mempan. Itu namanya keadaannya adalah hipertensi resisten. Hipertensi resisten, ingat. Nah, kalau hipertensi resisten yang paling gampang kita ingat dikasih obatnya itu tinggal 3 obat tadi ini ditambah dengan spironolakton. Sebenarnya nggak spironolakton aja sih, cuma yang sering keluar di soal ya spironolakton sih gitu.
Mungkin anak-anak UIN yang udah mulai TO internal ini ada juga keluar di soal-soal TO deh. Nah, terus ini ada yang apa perlu kita ingat juga, untuk setiap langkah kita itu bisa pertimbangkan. Jadi di sini nih, di terapi 2 atau langkah 3, itu kita bisa pertimbangkan untuk penggunaan beta blocker. Kapan beta blocker itu dipakai? Beta blocker itu dipakai kalau misal kayak namanya gitu kan, beta blocker, dia penyekat beta jantung, beta reseptor beta di jantung kan. Nah, jadi kalau ada pasien-pasien yang punya penyakit lain seperti gagal jantung, fibrilasi arterial, angina, dan yang sebagainya, itu di sini kita bisa pakai beta blocker. Jadi misal ACI atau ARB dengan BB gitu. Terus selain untuk yang ada kaitannya dengan penyakit jantung, bisa juga untuk ini nih, perempuan muda dengan atau yang sedang merencanakan kehamilan. Ini juga kadang sering keluar nih di soal-soal. Ini perlu diingat juga. Kasihnya adalah beta blocker gitu. Ini secara umum teman-teman. Kalau kalian udah paham di sini, nanti insya Allah buat hipertensi dengan komplikasi yang lainnya itu udah gampang. Yang penting ini dasarnya kita pegang dulu nih, gimana gitu. Gampang insya Allah. Yang pertama ACI ARB, ini udah, terus ditambah dengan diuretik atau CCB. Selanjutnya nanti 3 obat, tinggal ditambahin nanti CCB atau diuretik. Terus kalau misal udah resisten pakai 3 obat nggak mempan, kasih spironolakton. Terus kalau dia ada jantung-jantung gitu, tinggal ditambahin beta blocker gitu. Terus kalau perempuan merencanakan kehamilan, ya udah tambah beta blocker juga gitu. Gampang kan? Nah, terus ini tadi tata laksana untuk inisiasi obat kan. Nah, sekarang obat-obatannya kita bahas satu-satu. Obat-obatan untuk hipertensi lumayan ya keluar, kayak misal efek sampingnya, kontraindikasinya itu kemarin lumayan banyak keluar. Obat yang sering dipakai itu 5 obat ini nih. Ada ACI, ARB, beta blocker, CCB, sama diuretik. ACI gampang dia, belakangnya itu kaptropil, pril gitu kan. ARB belakangnya tan. Ini kerjanya yang untuk menurunkan total peripheral resisten. Kalau ACI menghambat enzim AC, enzim angiotensin converting enzim, supaya nanti tidak terbentuk angiotensin 2. Angiotensin 2 itu yang bisa bikin tekanan perifernya itu tinggi. Sedangkan kalau ARB bukan enzimnya yang dihambat, tapi reseptor angiotensin 2-nya yang dihambat. Jadi nanti meskipun terbentuk angiotensin 2, tapi dia tidak berikatan dengan reseptornya, akhirnya dia tidak menimbulkan efek. Makanya karena dia itu sejalur jalannya, ini 2 obat tidak boleh dikombinasi. Kalau dikombinasi nanti punya efek yang sinergis gitu. Kalau beta blocker gampang, beta blocker yang belakangnya all. Cuma nanti paling ada yang selektif dan yang non selektif. Coba ada yang apal nggak yang selektif apa aja teman-teman? Ayo keluarkan singkatan-singkatannya. Yang selektif apa aja coba sebutin. Manbabe, Kak. Oke, manbabe ya paling gampang ya. Apa aja tuh manbabe tuh? Metoprolol, atenolol, nebivolol, ya, bisoprolol, acebutolol, betaxolol, sama esmolol. Iya, oke. Itu udah gampang ya. Untuk yang selektif, dia nanti penggunaannya aman untuk terapi pasien yang juga punya asma. Tapi non-selektif jangan dikasih. Terus kalau CCB kayak amlodipin, belakangnya pin, kecuali verapamil sama hidralazin ya. Diltiazem. Terus diuretik ada diuretik tiazida, ini tiazida sering
sering kita dengar loop diuretik, furosemid, atau yang hemat kalium, yang spironolakton. Nah, ini kan di sini aku nyantumin nih waktu pemberian obat gitu. Ini enggak sering begitu keluar ya, kecuali paling yang ACI. Nah, ACI itu kan khusus ya, dia itu pada saat perut kosong. Perut kosong itu kapan coba teman-teman? Ada yang tahu nggak kapan perut kosong itu disebut perut kosong? Coba. Berapa jam sebelum dan sesudah makan? 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Oke, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah, oke. Ini paling yang mungkin keluar dari cara pemberian. Selain itu, diuretik juga gampang nih. Kira-kira diuretik dikasihnya pagi atau malam? Pagi. Pagi, kenapa? Nanti mengganggu tidurnya, Kak. Soalnya pipis terus. Oke, betul. Oke, udah sih. Paling itu aja yang perlu diingat untuk pemberian-pemberiannya. Nah, terus ini tidak kalah sering keluar buat kontraindikasi dari obat-obatan si hipertensi. Yang pertama ini udah sering banget kita dengar, ini jangan sampai salah kalau ada soal kayak gini, sayang banget soalnya kalau salah nanti kayak apa ya, soal gampang gitu. Jadi yang salah biar yang susah aja gitu. Kalau diuretik terutama yang tiazida itu tidak boleh dikasih untuk pasien GOUT karena dia kontraindikasi. Kenapa? Karena mungkin kalian yang kuliah sama yang anak UIN sama Dokter Flori itu kan dijelasin ada proses kenapa sih diuretik tiazida atau furosemid bisa bikin asam uratnya itu tinggi gitu kan. Makanya tidak dianjurkan untuk pasien yang punya asam urat. Selain itu juga kalau relatif itu ya bisa relatif kan bisa iya bisa enggak gitu kan. Nah, itu bisa untuk sindrom metabolik, intoleransi glukosa, ini tergantung sama pasiennya. Kehamilan, hiperkalsemia, hipokalsemia. Nah, kalau beta blocker ini juga udah pasti ya. Beta blocker itu asma, jangan sampai salah. Nanti kalau pasien asma kita diminta obat yang dikontraindikasikan itu apa? Udah pasti itu beta blocker. Tapi beta blockernya beta blocker yang non selektif. Contohnya apa coba? Contohnya. Ya, contohnya apa? Propanolol, Kak. Oke, propanolol. Paling gampang nih, propanolol. Oke, terus ada CCB. CCB kalau yang dihidropiridin berarti kan yang amlodipin itu dia bisa takiaritmia. Atau nih paling sering juga keluar edema. Itu efek sampingnya khas gitu. Yang bisa yang bikin dia itu dikontraindikasikan ke pasien-pasien tersebut. Tapi kalau yang dihidroperidin ini konstipasi nih. Konstipasi itu khusus untuk obat apa? CCB yang non dihidroperidin yang bikin konstipasi itu obat apa? Ada yang ingat? Apa coba? Ini satu-satunya obat hipertensi yang bisa bikin konstipasi. Jadi harus diingat juga. Coba kira-kira apa? Verapamil. Karena kan yang non dihidroperidin itu cuma verapamil sama deltiazem. Verapamil. Nah, ini diingat ya, ntar bisa keluar. Terus ACE inhibitor udah pasti lah, ACE inhibitor nggak boleh buat ini nih. Orang kehamilan, riwayat angioedema. Ini yang paling sering nih kehamilan. Kehamilan, stenosis arteri bilateral juga iya. Yang ARB kurang lebih sama.
Nah, ini kan yang ACI itu kontraindikasi kehamilan. Gampangannya, semua pasien hipertensi itu pasti first line-nya ACI atau ARB, kecuali dia itu hamil. Karena ACI sama ARB itu dilarang untuk pasien hamil. Selain itu udah pasti first line-nya adalah ACI atau ARB. Tinggal nanti dikombinasi pakai CCB, pakai diuretik atau pakai beta blocker gitu. Ini untuk kontraindikasi. Terus selain kontraindikasi, efek samping juga sering keluar. Kemarin pas aku inget banget, alhamdulillah yang keluar tuh gampang. Efek samping obat captopril, gampang ya, batuk. Nah, kalau ACE inhibitor, efek samping yang paling terkenal adalah batuk. Coba kenapa dia itu bisa bikin batuk? Ada yang tahu nggak? Apa sih senyawa apa yang bikin ada batuk kalau minum ACI? Bradykinin, Kak. Bradykinin, Kak. Oke. Gimana sih prosesnya bradykinin kalau tiba-tiba dia bisa batuk? Karena bradykinin itu apa hubungannya sama ACE inhibitor? Tadi ACI itu kan dia mengubah angiotensin, aku singkat ya, Ag1 menjadi angiotensin 2. Nah, dia itu butuh enzim namanya AC. Selain itu, enzim si AC ini selain mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dia juga menginaktifkan bradykinin menjadi tidak aktif. Orangnya hipertensi, angiotensin 2-nya itu bisa bikin TD-nya tinggi. Makanya angiotensin 2-nya harus diturunin gitu ya. Salah satunya, kita bisa hambat nih si AC. Kalau AC nggak ada, angiotensin 1-nya nggak jadi angiotensin 2, tetap jadi angiotensin 1. Kalau AC dihambat, bradykinin kan harusnya butuh AC buat dia nggak aktif. Karena dia dihambat, berarti bradykininnya jadi tetap aktif. Makanya dia bikin batuk gitu. Sedangkan ARB kenapa nggak bikin batuk? Kalau ARB dia tuh udah sampai sini reseptor. ARB kerjanya di sini. Dia itu berikatan sama reseptornya. Kalau udah berikatan, mau gimana pun nih, ada angiotensin 2, tapi kalau nggak berikatan sama reseptornya, ya dia nggak akan memberikan efek gitu. Nah, di sini ARB itu cuma ngikat reseptor, nggak menghambat enzim AC, makanya bradykininnya tetap menjadi tidak aktif. Akhirnya ARB itu bisa bikin pasien tidak batuk gitu, atau untuk jadi pilihan kedua ketika pakai ACI ternyata batuk gitu. Terus selain itu efek sampingnya adalah hiperkalemia. Nah, ini perlu diingat juga nih. ACI ARB itu bisa bikin hiperkalemia. Cuma kalau di ARB lebih jarang daripada ACI. Terus kalau CCB dihidroperidin, tadi edema pedis atau sakit kepala itu untuk amlo ya. Contoh obatnya amlodipin. Nah, kalau yang non-dihidroperidin ini perlu banget kalian ingat, pokoknya konstipasi itu. Soalnya kayak obat kayak efek sampingnya khas gitu ya. Jarang-jarang obat bikin konstipasi gitu. Bisa ada juga diltiazem sakit kepala. Terus diuretik gampang ini mah, dia itu sering berkemih karena kan dia bikin pengeluaran air banyak dari tubuh gitu kan. Terus hiperglikemi, disfungsi seksual, hiperurisemi tadi asam urat ya, hiperlipid gitu. Sentral alfa agonis ini yang prazosine, terazosine mungkin nanti bakal lebih banyak dibahas di PPH, yaitu bisa bikin sedasi, mulut kering atau rebound hypertension, dan ini nih disfungsi seksual. Terus ada alpha blocker,
efek sampingnya edema pedis, hipotensi ortostatik ini nih. Hipotensi ortostatik yang perlu digarisbawahi ini. Terus ada beta blocker lemas, bronkospasme, dan hiperglikemia disfungsi seksual. Nah, itu efek samping obat-obatannya. Ini perlu kita pahami atau perlu kita hafal. Ini tabel ini tuh udah ada langsung di guideline yang hipertensi di Indonesia gitu. Jadi ya kurang lebih pasti nanti keluarnya ya di sini dari sini nggak dari sini gitu. Terus ini strategi kombinasi, Kak. Gimana sih kita cara kombinasiin obat gitu kan? Boleh asal nggak sih gitu? Apakah ini sama ini bisa digabung-gabung aja gitu? Nah, kalian lihat nih, kalau mau kombinasi obat kita pilih yang warnanya hijau. Kita coba ya. Tadi kan untuk terapi inisial ACI atau ARB ditambah CCB atau diuretik. Nah, kita lihat ACI ini ACI. ARB ini. Nah, kita lihat dia garisnya merah. Merah berarti kan tidak boleh dikombinasikan. Terus sama tiazid diuretik hijau. Oh, boleh. Oh, berarti benar tadi guideline-nya nih ACI atau ARB dengan diuretik. Terus selain itu dia bisa sama CCB juga. Nah, jadi tinggal dihubung-hubungin aja. Tiazid berarti bisa sama CCB atau ACI atau ARB. Terus kalau ARB bisa sama tiazida, bisa sama CCB. Terus kalau yang CCB bisa tiazida, ARB atau ACI. Nah, itu untuk strategi kombinasinya. Nah, sekarang gimana tata laksananya? Kalau ini sama persis sama yang udah tadi kita ingat. Aku ulang ya biar lama-lama kalian juga hafal gitu ya. Tadi terapi pertama itu pakai 2 obat, ACI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Nanti kalau nggak bisa tambahin jadi 3 obat, berarti CCB atau diuretiknya ataunya diganti dengan dan gitu. Jadi ACI atau ARB, CCB dan juga diuretik. Kalau udah 3 obat gak mempan itu udah pas, itu namanya hipertensi resisten. Kasihnya apa biasanya spironolakton gitu. Nah, ini yang perlu kita ingat juga nih, pertimbangan terapi tunggal pada hipertensi derajat 1 resiko rendah. Kapan disebut derajat 1 resiko rendah? Ketika tekanan darahnya kurang dari 140 dan usianya sangat tua. Jadi misalnya mbah-mbah gitu ya, 100 tahun minum, jangankan untuk minum obat, buat makan aja kadang susah, lupa lagi gitu kan. Dikasih obat 3, 2, kan berat ya. Nah, itu bisa dikasih terapi tunggal gitu. Terus ini untuk setiap langkah tadi pertimbangkan beta blocker untuk pasien-pasien yang ada kaitannya dengan penyakit jantung dan juga perempuan yang merencanakan kehamilan. Nah, ini kebetulan nih penyakit arteri koroner. Kita lihat apakah beta blocker masuk ke guideline-nya. Nih, kita lihat beta blocker masuk nih. Jadi ini banyak nih kan, aku banyak kasih tata laksana, tapi itu cuma beda penyakit aja. Tapi konsepnya itu kita udah dapet di sini. Intinya kalau dia ada jantung, berarti bisa dimasukin tuh si beta blocker. Ini kan bisa BB atau CCB dengan ACI atau ARB, terus bisa CCB sama BB atau diuretik, atau BB dengan diuretik. Intinya beta blocker masuk semuanya di sini kan. Gitu. Kalau nggak bisa, tinggal dikombinasiin ke 3 obat. Gitu. Kalau masih nggak bisa, sama tambah spironolakton gitu. Nah, ini penyakit PGK itu gagal ginjal ya, kalau salah ya. Ya, gagal ginjal, ini ada proteinuria. Nah, gagal ginjal kurang lebih juga sama ya, ACI, ARB, CCB, ACI, ARB atau diuretik. Ini juga sama, ini sama gitu. Resisten spironolakton. Udah kalau udah apal 1 ke belakang insya Allah gampang. Terus gagal jantung ini ada BB kan, ada kaitannya sama jantung, kasihlah BB. ACI, ARB, diuretik. Ini tambah MRA. MRA juga sama spironolakton. Intinya spironolakton dipakai ya kalau udah akhir-akhiran gitu, udah resisten, udah nggak mempan gitu.
Terus terakhir ada fibrilasi arterial, kan kaitannya juga sama jantung juga kan. Nah, pasti ada nih beta blocker, yang lainnya sama kayak yang sebelumnya. Nah, itu kalau hipertensi sama hipertensi dengan penyakit yang lain. Gimana, ada juga loh hipertensi krisis yang kalian udah buka SG Wikipedia, ada kuis tentang hipertensi krisis juga, barusan aku bikin. Nah, kalau hipertensi krisis itu obatnya juga gampang kita ingat ya. Nicardipin, nitroglycerin, clonidin, dan juga dipriazem. Nah, nanti kalian nggak usah bingung kalau di soal-soal UK itu pasti disebutin hipertensi krisis atau hipertensi urgensi atau keadaan di mana kita bisa tahu itu tuh termasuk hipertensi krisis atau hipertensi urgensi. Contohnya apa? Contohnya kayak eklamsia, preeklamsia itu kan udah masuk hipertensi yang emergensi atau urgensi. Nah, ini keadaan klinis hipertensi krisisnya. Yang pertama ada hipertensi maligna, ada hipertensi ensefalopati, ada koroner akut, edema paru kardiogenik, dissection aorta, dan ini yang sering kita ingat, sering kita jumpai, eklamsia atau preeklamsia. Nah, di sini obat-obatannya sebenarnya gampang ya teman-teman. Kalau nggak nicardipin, nitroglycerin, tinggal kalian ingat mana yang dikasih nicardipin, mana yang dikasih nitroglycerin. Terus, tapi khusus untuk ibu hamil itu dikasihnya labetalol, nicardipin, dan juga MgSO atau magnesium sulfat. Ini yang sering keluar nih, MgSO. MgSO4 itu masuk obat apa coba kalau di RS yang udah PKPA? Dia masuk obat yang warnanya apa? High alert medicine. High alert, dia di tempat yang terpisah bareng sama KCL 3% ya kalau nggak salah. Nah, ini hipertensi kehamilan ada babnya tersendiri juga, tapi sebenarnya sama sih. Yang mau kita bahas juga eklamsia atau preeklamsia, sama tadi dikasihnya ya MgSO4, metildopa atau labetalol. Cuma ini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Pilihan obatnya, terutama kepilihan obat. Pilihan obat untuk pasien gestasional atau ibu hamil dengan hipertensi ada metildopa, labetalol, atau CCB. Tapi kalau yang krisis tadi MgSO4. Cuma di sini yang perlu kita tahu, perlu kita ingat, ada obat yang belum ada di Indonesia, labetalol. Jadi nanti kalau di soal kalian menemukan ibu hamil hipertensi, ABC-nya metildopa, labetalol, yang lainnya misal ACI, ARB. Kalian jangan bingung mau dikasih labetalol atau metildopa. Ya jelas sudah pakai pasti metildopa, karena mau dikasih labetalol kita harus impor tuh obat dari Amerika. Enggak kan? Padahal kan pasiennya butuhnya misal cepet gitu. Nah, itu dikasihnya udah ada aja di Indo, yaitu metildopa. Ini kata teman aku yang ikut TO, itu tuh TO NAS ya, TO nasional. Kalian itu kalau nggak salah tanggal 10 Juni nanti ada TO nasional, itu keluar di TO NAS. Metildopa, labetalol itu masuk ke pilihan jawaban semuanya. Dan teman aku jawab labetalol itu salah. Iya, karena labetalolnya belum ada di Indonesia. Nah, ini untuk preeklamsia bisa dikasih nitroglycerin intravenous atau MgSO4 tadi kalau yang udah eklamsia. Eklamsia itu apa sih? Eklamsia ada yang tahu nggak? Eklamsia itu apa? Keadaan yang seperti apa yang dinamakan eklamsia coba? Eklamsia itu kejang, teman-teman. Kejang. Kalau pre berarti ya belum kejang gitu, tapi udah mau lah ya. Kejang. Nah, apa nih sih pasien ini? Tanda-tandanya itu apa? Misal ya buat mencegah. Biasanya pada bumil, tadi kan TD tinggi, disertai dengan ada proteinuria atau ada protein di urin. Jadi nanti kalau ada soal, parameter apa yang harus diamati pada pasien ibu hamil preeklamsia gitu. Nanti ada misal kalsium,
gula di urin, terus apa lagi? Nah, itu kalian albumin itu misal kalian pilihlah yang parameter yang buat pengamatan ya protein di urin. Nah, itu untuk hipertensi ini ada dari JNC sebenarnya sama nih, semuanya pakai ACI semua. Cuma di sini kan cuma satu obat ya kebanyakan ya. Nah, ini frekuensi semuanya dikasih ACI, kecuali untuk yang ibu hamil nggak boleh pakai ACI, dan obatnya adalah labetalol, nifedipin, metildopa. Nifedipin tadi kan CCB. Nah, bedanya di sini nih. Nah, karena ini dari guideline luar negeri ya, labetalol dikasih yang paling pertama ya. Cuma kan di Indo nggak ada, makanya kasihlah yang metildopa. Tuh. Kalau ini yang dari Dipiro, jadi kalian nanti bisa membandingkan, tapi kurang lebih ya semuanya itu sama intinya. Oke, itu untuk hipertensi. Sampai sini dulu, ada yang mau didiskusiin? Yang kemarin ada yang nanya, hipertensi portal, terus apa lagi ya kemarin? Hipertensi portal, terus oh iya, rebound hypertension itu tadi kan central alpha agonis, bukannya di beta blocker. Kalian ada yang tahu nggak hipertensi portal itu yang gimana? Obatnya apa? Kebetulan di PPT aku bikin. Belum Kak, belum tahu. Oke, hipertensi portal, kalian pernah dengar portal-portal itu di mana? Pernah dengar portal-portal itu nggak pas belajar? Kira-kira apa ya yang ada ituannya portal juga? Vena portal ya. Vena portal adanya di mana? Pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang mana? Vena portal, kalau yang hipertensi portal itu yang kaitannya di hati. Jadi kalau hipertensi portal itu hipertensi ketika ada peningkatan tekanan darah di vena portal di hati. Kenapa? Karena ada kerusakan di hatinya itu sendiri. Obatnya apa? Kalau aku ngapalinnya, hipertensi portal kan, portal ya, P depannya. Nah, obatnya depannya P juga. Dikasihnya apa? Dikasihnya propanolol gitu. Terus juga rebound hypertension yang sering kita dengar itu di beta blockers. Sebenarnya ya sama juga sih, semuanya benar, bisa beta blocker atau central alpha agonis juga bisa. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Mau didiskusiin? Kamu izin nanya. Tadi kan di guideline itu kan tercantum ada hipertensi, diastolik, terisolasi ya Kak. Itu untuk guideline pengobatannya gimana ya Kak? Apa sama aja apa gimana? Gimana? Diastolik sama? Hipertensi diastolik terisolasi Kak. Oh iya ada. Yang sebelah mana? Enggak Kak, aku nanya itu pengobatannya gimana ya Kak? Sama aja apa gimana? Oh, diastolik terisolasi. Sebenarnya ya buat hipertensi itu kan ada yang namanya tekanan darah kan ada sistolik sama diastolik. Biasanya untuk hipertensi itu kebanyakan jadi patokannya sih yang sistolik ya, yang yang buat pengobatan, tapi ada juga yang diastolik. Itu aku sebenarnya belum begitu baca lebih juga tentang diastolik terisolasi, tapi untuk secara garis besar ya pengobatannya itu sama aja sama yang sistolik sih setahu aku ya, karena masa kita meminum obat ini
khusus untuk diastolik, ini khusus sistolik kayaknya enggak deh, karena kan sistolik ketika jantung itu seret gitu kan, pompa seret. Ntar diastolik yang dia enggak mompa, berarti pas relax gitu kan. Nah gitu, kayaknya sih sama sih pastinya. Nanti coba aku cari lagi ya. Oke, makasih Kak. Ya. Oh iya, soal UKAI itu ya. Aku baca di panduan soal UKAI. Dulu dosen aku pernah share, tapi nggak boleh di-sharing ke yang lain sih. Jadi aku juga nggak berani share itu. Buat informasi aja, soal UKAI itu kan ada aturan bikinnya. Jadi soal UKAI itu tidak mungkin terlalu susah dan juga tidak mungkin terlalu mudah gitu. Jadi biasanya ya sedang-sedang aja gitu yang sering kita kerjain, sering kita dengar gitu. Kalau sampai kita belum pernah dengar sama sekali itu ya jarang sih buat keluar. Terus yang perlu kalian ini juga soal UKAI itu update teman-teman. Jadi misal nih tahun kalian mau UKAI ada kejadian apa nih yang lagi booming di Indonesia gitu. Pas aku kemarin kan yang etilen glikol, nah itu keluar, di ospek keluar, di UKAI keluar gitu. Terus apalagi ya kemarin ya. Ada satu lagi apa gitu, aku lupa, itu pokoknya yang lagi booming. Nah sekarang mungkin nanti kalian kira-kira apa nih yang lagi booming gitu. Nah itu bisa dipelajari gitu. Ada, kalau nggak ada aku lanjut ya. Masih banyak materinya ini, tinggal udah jam 9. Nggak kerasa. Lanjut. Oke, yang kedua. Lanjut, Kak. Oke, ya. Yang kedua tentang dislipidemia. Dislipidemia itu, kalau tadi hipertensi, tekanan darahnya ketinggian, kalau dislipidemia, lipidnya yang ketinggian gitu. Nah, lipid itu banyak macamnya. Ada LDL, ada kolesterol total, ada HDL, atau ada trigliserida. Ini yang sering kita jumpai di data lab di soal-soal gitu. Ini perlu kalian notice gitu ya. Ini kapan sih dia itu kolesterol total yang diinginkan di bawah 200, LDL di bawah 100. Ini perlu kalian kayak ingat gitu. Trigliserida di bawah 150, HDL itu jangan sampai di bawah 40 atau lebih dari 60. Tuh. Yang krusial yang ini sih, ini nih. LDL sama trigliserida, karena nanti ngaruh ke pemberian obatnya juga sih. Jadi LDL targetnya di bawah 100, trigliserida di bawah 150. Nah ini langsung aja tata laksananya, ini kalian baca sendiri aja, karena kemungkinan ini juga nggak begitu keluar gitu ya untuk non farmakologi. Sekarang kita ke obat-obatnya ini. Nah, obat-obatnya yang pertama yang paling jadi first line yang sering kita dengar juga ada statin. Nah, statin itu kerjanya gimana? Kerjanya menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Ada yang tahu nggak ini kerjanya di mana nih enzim ini? Coba. HMG-CoA reduktase kerjanya di mana coba? Enzimnya adanya di mana? Hati atau ginjal? Hati, Kak. Hati. Oke, dia itu untuk pembentukan lemak dalam tubuh. Nanti ada kaitannya sama yang asam mevalonat. Ini jadi tubuh kita selain ada asupan lemak dari luar, itu lipid-lipidnya berasal dari makanan yang dimakan yang mengandung minyak, di dalam tubuh juga terproduksi tuh lemak-lemak gitu. Jadi ada lemak internal lah ceritanya gitu ya. Nah, yang bikin itu si enzim ini nih, enzim HMG-CoA reduktase. Kalau
lipidnya banyak, terus salah satu caranya ya ditekanlah produksi di dalam tubuhnya. Makanya enzimnya dihambat, yang menghambat enzim itu adalah statin. Statin gampang banget, belakangnya namanya statin semuanya. Nah, kalau ini nggak usah kalian hafalin angka-angka ini, jangan memperbanyak hafalan di kepala, ya itu nggak usah dihafalin. Efek samping sama kontraindikasi harus tahu. Efek samping statin itu terkenal ya, miopati atau peningkatan enzim hati. Atau nama lain miopati ada rhabdomyolisis. Terus kontraindikasinya untuk penyakit hati atau penggunaan bersama obat. Terus lanjut ada bile acid sequestration, yaitu dengan menghambat absorpsi asam empedu pada sirkulasi enterohepatik. Dan kita tahu nih, kalau makan yang mengandung minyak, itu kan akan terabsorpsi ke dalam tubuh itu kan dengan adanya asam empedu kan, karena kan tubuh kita itu kan yang terserap ya cairan lambung ya air gitu kan, lipid kan minyak gitu kan. Jadi minyak itu harus berikatan kompleks dengan si asam empedu baru bisa diserap gitu. Tapi di sini obat si BAR ini, bile acid sequestration, itu menghambat absorpsi asam empedunya. Jadi dihambat. Makanya lemaknya yang harusnya keserap di usus itu tidak terserap, akhirnya dikeluarkan gitu. Nah, karena kerjanya itu yang ada di pencernaan seperti itu, makanya nanti efek sampingnya ya kurang lebih efek samping di saluran cerna, ada gangguan pencernaan, flatulen atau banyak kentut, konstipasi atau penurunan absorpsi obat lain. Nah, contohnya coba penurunan absorpsi obat lain, kira-kira obat apa teman-teman? Tebak-tebak aja, nggak apa-apa. Kira-kira apa coba? Obat yang, tadi kan dia menghambat lemak nih, berarti obat yang larut dalam lemak. Obat larut lemak. Contohnya apa obat larut lemak? Vitamin yang larut lemak, vitamin A, D. Jadi vitamin A, D, E, dan K ketika diminum dengan obat-obatan belakangannya ini, koles kalau aku yang palingnya. Kolestiramin, kolestipol, kolesepam, diminum bareng vitamin A, D, E, K, itu nanti si vitaminnya tidak terserap. Karena apa? Karena lipidnya nggak diserap di tubuh, dikeluarin gitu. Nah, selain itu coba nih, kita pakai logika aja ya. Si lemaknya harusnya diserap, nggak diserap, terus dikeluarin gitu kan, lewat feses. Berarti nanti efek samping yang bisa terjadi kira-kira apa? Yang mungkin bisa terjadi dari feses. Berarti fesesnya bisa mengandung lemak, berminyak gitu ya. Jadi kayak orang diet mungkin ya, atau minum Orlistat itu kan feses berlemak. Terus asam nikotinat. Nah, asam nikotinat ini obatnya gampang, sama kalau aku sama-sama hurufnya N depannya. Niacin nikotinat, dia menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adiposa. Dan untuk efek sampingnya dia itu kayak menurut aku khas gitu, kayak flushing, terus muka merah, hiperglikemia, hiperurisemia, itu kan yang lainnya nggak ada gitu. Gampang buat diingat. Aku sih paling ingat muka merah sih. Muka merah. Terus selanjutnya fibrat. Fibrat itu dia mengaktifkan enzim lipoprotein lipase. Lipase kan memecah ya. Jadi lemaknya dipecah-pecah biar keluar gitu. Yang kerjanya mencegah trigliserida. Lipase memecahkan benar. Coba nanti kita cari lagi, dibaca lagi ya. Nah, efek sampingnya ini juga efek sampingnya khas, dispepsia. Atau nama lainnya ada yang tahu nggak dispepsia itu apa? Kolelitiasis ya. Kolelitiasis, pokoknya kayak gini lah tulisannya. Batu empedu juga ada miopati. Nah, obatnya ini belakangnya fibrat sama satu sendiri yang beda yaitu gemfibrozil.
Misalnya teman-teman, oh ya, yang ini kemarin soal ini keluar nih, ini keluar nih. Tapi di OSCE, kalian disuruh kasih rekomendasi. Rekomendasinya gimana gitu. Kalau misal minum obat ini kok minum obat vitamin gitu, bisa apakah sama sekali nggak boleh atau ada solusi lain gitu. Itu keluar di OSCE teman-teman. Di UK juga keluar sih, ya keluar. Cuma bedanya kalau di OSCE jawabnya 1 lembar, kalau di UK cuma pilihan ABCD gitu kan. Nah, ini nih, kalau misal pasien nih butuh fibrat teman-teman, ada nih gemfibrozil sama fenofibrat ya yang sering. Kalian kasih yang mana dan kenapa coba? Gemfibrozilnya atau fenofibratnya? Coba jawab aja nggak apa-apa. Ini kalau ada yang jawab di chat, maaf ya, aku nggak bisa ngeliat chat soalnya. Apa kira-kira? Fenofibrat atau gemfibrozil? Fenofibrat ya teman-teman. Kenapa? Karena lebih ke safety-nya, tingkat keamanannya. Kalau fenofibrat sama gemfibrozil itu efek sampingnya lebih besar di gemfibrozil. Makanya nanti kalau di rekomendasi obat di soal ada kombinasi atau ada suruh ngasih obat fibrat, kalian pilih yang fibrat, jangan pilih yang gemfibrozil. Ya pilih nggak apa-apa sih, tapi jadi pilihan terakhir. Jadi opsi yang paling akhir dari golongan fibrat. Terus ada ezetimibe. Nah, ezetimibe kurang lebih tuh hampir sama kayak bile acid sequestran. Cuma kalau aku bayanginnya ya, kalau si ezetimibe itu kayak di gerbang depan rumah gitu. Cuma rumahnya itu usus gitu. Jadi dia itu menghambat supaya ususnya kayak gerbang, berarti kan nggak boleh masuk. Jadi lipidnya nggak boleh masuk ke usus gitu. Itu si ezetimibe. Biasanya ezetimibe ini nanti dikombinasiin sama statin. Setelah inhibitor PCSK9, kalau PCSK9 itu yang antibodi monoklonal. Makanya obatnya itu belakangnya Zumab. Kan biasanya antibodi monoklonal belakangnya MAP. Ini efek sampingnya juga aneh-aneh ya, ISK, diare, faringitis. Terus terakhir ada asam lemak omega 3. Dia bisa menurunkan kadar trigliserida. Contohnya adalah minyak ikan. Nah, itu obat-obatnya. Terus gimana nih pasien dislipidemia nih? Tadi kan ada nih LDL, kolesterol total. Terus ada apa lagi tadi? HDL sama TG. Nah, biasanya kalau yang tinggi itu kan ini kan 3 ini. HDL biasanya yang bermasalah justru kalau dia terlalu rendah. Nah, triglyceride LDL sama kolesterol total itu sama dia. Kayak obat untuk menurunkannya gitulah ya. Kalau trigliserida dia sendiri, makanya ada 2 keadaan, yaitu hiperkolesterolemia atau hipertrigliserida. Kalau yang hiperkolesterol berarti yang LDL atau kolesterol totalnya itu ketinggian. Tadi kan yang diinginkan LDL 100, trigliserida 150, kolesterol total itu 200. First line untuk yang hiperkolesterol itu yang statin. Nanti statinnya itu sendiri ada low intensity, medium intensity, atau high intensity. Kita bahas di akhir nanti. Kalau misalnya statin nggak bisa, kita kombinasi. Bisa pakai bile acid sequestran, pakai ezetimibe, atau inhibitor PCSK9. Terus kalau hipertrigliseridemia gimana? Kalau hipertrigliseridemia berarti obatnya itu yang golongan fibrat.
terutama untuk yang lebih dari 500 mmHg. 500 mg per dl buat TG-nya. Nah, selain itu, dikasih fibrat juga ketika pasiennya udah pernah dikasih statin nih. Tapi ternyata LDL-nya masih di atas trigliserida ya. Trigliserida atau LDL. LDL di perasaan. Ini LDL, maaf. LDL-nya lebih dari 200. Nah, di sini kenapa sih ketika TG-nya 500 langsung dikasihnya itu fibrat? Karena apa? Untuk mencegah pankreatitis. Ini juga sering keluar nih. Mencegah pankreatitis. Oke. Nah, ini ada kriteria pasien-pasiennya. Ada yang moderate high intensity gitu. Nanti kalian bisa baca aja mas. Nah, ini juga ada intensity statin. Paling kalian perlu tahu obatnya. Kalau yang high intensity atau sama Rosuva. Kalau yang low itu yang Simva, Prova gitu kan. Terus kalau yang moderat itu kayak gabungan dari keduanya. Cuma apa di sini yang beda, kalian bisa lihat. Bedanya letaknya di dosis. Kalau yang low paling rendah, medium tengah-tengah, terus kalau yang statin itu yang high yang paling tinggi. Udah kayaknya ini udah terakhir. Ini guideline doang. Oke, itu yang buat dislipidemia. Sampai dislipidemia ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada coba aku review ya. Tadi untuk obat dislipidemia yang bisa punya efek samping dispepsia apa coba teman-teman? Ayo. Fibrat bukan? Ya betul. Terus yang bisa menurunkan absorpsi obat lain. Contoh obat, golongan obat apa sama contohnya apa? Sama solusinya, coba sama solusinya. Yang pertama golongannya dulu deh. Apa coba? Ayo. Golongan BAS, Kak. Oke. Contoh obatnya? Contohnya kolestiramin, kolestipol, dan lain sebagainya. Ya. Solusinya? Ternyata dua-duanya harus diminum nih. Ada orang yang habis perdarahan, dikasih vitamin K nih sama dokter. Ternyata dia punya dislipidemia. Obatnya sama dokter dikasihnya kolestiramin gitu. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Padahal dia butuh vitamin K buat anti perdarahannya. Coba kira-kira digimanain? Ayo. Diganti atau turunin dosis, naikin dosis, dihentikan, apa dijeda? Itu ada 5 tuh udah. Ayo. Ayo jawab dulu nanti baru aku lanjut deh. Biar aku nggak ngomong sendirian.
Di jeda pemakaiannya, Kak? Atau gimana? Di jedanya berapa lama? Minimal berapa lama? 2 jam, Kak. 2 jam, oke, betul ya. 2 jam karena pengosongan makanan di perut atau apa tuh namanya itu waste out ya, waktu waste out apa ya, waste out di lambung itu selama 2 jam. Tapi kemarin pas aku OSC itu obatnya kolestilamin sama furosemid itu dijedanya dari literatur yang aku baca dari obat pabriknya sendiri langsung itu suruh dijedanya selama 4 jam. Oke, itu buat dislipidemia. Kita lanjut ya ke sindrom koroner akut atau SKA. Nah, sindrom koroner akut itu apa? Itu intinya tuh gampangannya ya butuh oksigen buat metabolisme dalam tubuh gitu kan. Oksigennya suplainya kurang gitu kan. Kalau oksigennya kurang berarti kan nanti akan ada efek kan di tubuh kayak misal dia itu jadi hipoksia atau yang lain sebagainya. Intinya supply dan juga demand oksigennya nggak seimbang. Akhirnya terjadi yang namanya sindrom koroner akut. Jadi perjalanannya semuanya itu berawal dari dislipidemia. Karena apa kan? Karena yang namanya lipid itu nanti bisa bikin aterosklerosis. Aterosklerosis itu nanti akan menyumbat saluran peredaran darah, padahal peredaran darah itu kan mengedarkan darah, terutama darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Dia kurang, akhirnya dia ada plak, yaitu ada sumbatan, akhirnya aliran darahnya menurun atau berkurang, dan akhirnya jaringan-jaringan di tubuh yang seharusnya mendapat sekian liter darah, jadi cuma dapat sekian liter, akhirnya kurang deh, gitu. Itu nanti efeknya apa? Bisa pertama, penurunan perfusi jantung. Nah, kalau udah kayak gitu bisa bikin angina nanti ada 2, tidak stabil. Terus nanti si jantung itu sendiri akan membentuk kompensasi tubuh. Sama kayak imun ya. Ada virus masuk ke dalam tubuh, ya tubuh kita bikin pertahanan dong, gitu kan. Sama kayak jantung. Jantungnya kena angina nih, jantungnya juga pengen ya, biar itu dia safety gitu kan, biar dia gimana sih cara bertahannya jantung gitu, dengan cara remodeling jantung. Remodeling jantung itu otot jantungnya jadi semakin besar gitu kan. Makanya kalian tuh mungkin ya ada pernah dengar dari keluarga atau dari tetangga gitu kan, kenapa jantungnya bengkak gitu. Nah, itu berarti remodeling jantung gitu. Terus tadi yang namanya plak bisa jadi dia ruptur gitu kan, ruptur pecah, akhirnya infak miokard pecahnya nyangkut tuh di arteri di jantung, nyangkut tuh di otak apalagi. Udah itu nanti bisa bikin STEMI, non STEMI, dan juga nanti ujung-ujungnya sama aja, cedera otot jantung, gagal jantung, sampai nanti meninggal dunia. Nah, terapinya ini paling gampang ya. Terapi pas lagi serangan ya, terapi awal udah kasih aja Mona. Ini udah apal pasti kalian. Morfin, oksigen, nitrogliserin, sama aspirin. Morfinnya sebagai analgesik atau vasodilator. O-nya itu oksigen, karena apa? Karena tadi kurang oksigen gitu kan. Makanya kasih oksigen dari luar gitu. N-nya nitrogliserin, tadi kan yang efeknya cepat ya, sama hanya aspirin itu sebagai antiplatelet yang nantinya dia bisa menangani si plak-plak antiplatelet, ya benar, plak-plak yang ada. Terus bisa dikasih beta blocker juga. Nah, kalau manajemen di RS itu sendiri gimana? Kalau ini jarang banget keluar sih. Kita ambil obatnya aja ya.
Lalu STEMI kasih fibrinolitik, lalu STEMI antiplatelet atau antikoagulan. Fibrinolitik, apa bedanya antiplatelet, antikoagulan sama fibrinolitik? Coba. Coba ada yang jawab. Ayo, ada yang jawab? Contoh obatnya deh, antiplatelet contohnya apa? Aspirin, Kak. Aspirin, Kak. Aspirin. Ya, aspirin, betul. Kalau antikoagulan? Warfarin, Kak. Warfarin. Selain warfarin ada heparin. Enoxaparin, gitu. Parin belakangnya. Kalau apa namanya? Fibrinolitik yang belakangnya ase, coba. Leptokinase altefase gitu. Kalau kayak isi ini ABG itu bukan ranah kita gitu, karena itu kayak tindakan medis, lebih ke ranah dokter. Terus nanti kalau udah dirawat di rumah sakit, di rumah terapinya apa? Dikasih aspirin sebagai antiplatelet biar tidak terjadi pembekuan darah. Beta blocker tadi untuk mengobati yang di jantungnya itu sendiri, sama statin. Karena kan tadi awal-awalnya adalah dislipidemia itu. Itu sih. Nah, ini ada kondisi khususnya. Kalau diabetes mellitus, geriatri atau ginjal, dikasihnya aspirin atau warfarin. Enggak, maaf, cuma DM sama geriatri. Kalau yang untuk ginjal di adjust dosisnya. Kalau ibu hamil ini nih, jangan pakai aspirin, jangan pakai kapropil, jangan pakai warfarin. Yang aman cuma nitrogliserin sama kalau beta blocker labetalol, tapi ini belum ada ya. Tapi ya nggak ada pilihan lain gitu kan, secara teori mah ini beta blocker yang aman buat ibu hamil ya labetalol. Terus potensi interaksi ini sering banget keluar teman-teman. Warfarin sama simetidin. Itu menyebabkan adanya bleeding. Siapa kira-kira yang memblokade metabolisme? Siapa yang jadi inhibitor enzim di sini? Warfarinnya apa simetidinnya? Warfarin, Kak. Warfarin. Ada yang mau jawab simetidin? Yang menghambat, yang menjadi inhibitor enzimnya itu si simetidin. Yang inhibitor. Sedangkan warfarin yang dihambat. Si warfarin kan butuh enzim. Enzim metabolisme. Untuk metabolisme. Sehingga dia menjadi tidak aktif. Di sini dia itu bleeding. Berarti kan efeknya kebanyakan. Kalau efeknya kebanyakan berarti dia itu dalam bentuk yang masih aktif. Berarti di sini tidak terjadi yang namanya metabolisme. Berarti simetidin itu inhibitor enzim.
Bedakan tapi kalau obatnya itu merupakan prodrug. Obat prodrug ada yang tahu apa? Contohnya atau pengertiannya? Apa coba kalau produk? Produk itu kebalikannya ini. Jadi obat di metabolisme kan harusnya menjadi tidak aktif. Kalau produk justru dia menjadi aktif. Jadi dia harus di metabolisme dulu biar aktif. Jadi nanti efeknya kebalikannya sama yang biasa ini. Kalau produk contohnya clopidogrel itu produk. Jadi kalau clopidogrel sama simetidin bukan terjadi bleeding, ya justru efek si clopidogrelnya jadi nggak ada gitu karena obatnya tidak aktif, tidak di metabolisme. Tuh. Nah sekarang kita bahas tentang antikoagulan, antiplatelet, sama antitrombolitik yang udah aku tanyain tadi. Gampangnya kalau antiplatelet itu dia menghambat pembentukan awal penggumpalan darah. Jadi kayak kalau aku sih bayanginnya kalau mau menggumpal kan dia harus menyatu dulu kan. Kotoran-kotoran atau lipid-lipidnya kan tercecer-cecer, menyatu, membentuk plak yang besar seperti batu misal. Nah dia kan butuh menyatu. Nah prosesnya itu, proses kayak mengendapnya itu, yang menghambat itu namanya antiplatelet. Contoh obatnya ada aspirin, ada clopidogrel. Ini yang sering kita dengar. Ada lagi sih yang lainnya, clopidin, prasugrel. Tapi yang sering kita dengar adalah aspirin dan juga clopidogrel. Kalau si aspirin itu menghambat sintesis prostaglandin, tapi kalau yang clopidogrel itu yang ADP. Menghambat jalur induksi adenosin di fosfat. Bedanya apa teman-teman? Kalau aspirin itu kan termasuk NSAID. NSAID punya efek samping apa? NSAID yang non-selektif pula. Jadi nanti efek sampingnya apa? NSAID non-selektif. Iritasi di lambung, Kak. Iritasi lambung. Akhirnya bisa terjadi perdarahan. Nah, intinya nanti jadi warning buat pasien yang butuh aspirin tapi dia punya gangguan di pencernaannya. Kalau misalnya kayak gitu, tapi tetap butuh antiplatelet, bisa dikasih second line-nya. Lainnya pakai clopidogrel itu tidak menimbulkan efek yang kayak tadi di pencernaan itu enggak. Jadi ini perlu diiniin juga nih, takut keluar. Aspirin bisa bikin sindrom Reye sindrom pada bayi. Nah, ini keluar kemarin teman-teman di aku parameternya. Kalau antiplatelet itu semuanya yang diamati adalah INR. Beda nanti sama selanjutnya. Kalau antikoagulan itu kan mencegah pembentukan bekuannya. Nah, tadi obatnya ada fondaparinux, heparin, hidudin, warfarin, atau enoxaparin. Nah, di sini nih, antikoagulan yang parameternya INR cuma satu, warfarin. Aku ngapalinnya itu apa ya? Ada NR gitu, warfarin. Kayak sama gitu, kayak INR gitu kan. Kemarin aku yang keluar heparin deh. Heparin itu nanti parameternya apa yang diamati, APTT. Fondaparinux apa, PTT. Paling itu sih yang perlu dihafalin. Sama ini nih, ibu hamil, terus butuh antikoagulan, dikasihnya apa? Ini yang aman. Enoxaparin. Gitu. Jadi poin-poin ini nanti perlu dihafal ya. Fondaparinux yang diamati yang PTT. Terus terakhir yang fibrinolitik.
Nah, kalau fibrinolitik itu plaknya udah ada teman-teman, plaknya udah ada. Ya gimana nih plaknya udah jadi tapi nyumbat gitu. Ya mau nggak mau ya dihancurin lah plaknya gitu. Nah, yang kerjanya menghancurkan plaknya itu si fibrinolitik. Obatnya ada alteplase, streptokinase, urokinase. Golden periodnya paling ini yang perlu kita lihat itu adalah 3 jam. Tapi literatur lain ada yang menyebutkan 4 jam. Nah, obat-obatannya paling nanti yang keluar di soal mungkin ya kayak gini. Dikasih itu alteplase, streptokinase, urokinase. Mana yang paling tidak aman? Nah, yang golongannya beda sendiri itu si streptokinase. Karena streptokinase itu sintesis kalau nggak salah. Jadi nanti dia punya efek samping yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi yang paling tidak safety itu yang streptokinase. Kita lanjut, angina karena rada sama ya. Angina itu sendiri nanti ada yang stabil, tidak stabil, sama vasospasme. Intinya kalau yang stabil ya ini waktunya ya 3-5 menit, jarang lebih dari 10 menit. Kalau yang tidak stabil itu lebih lama. Terus kalau yang vasospasme 1-5 menit. Nanti itu bakal ada pasti di soal dia itu angina yang apa. Jadi nggak usah bingung-bingung kita mendiagnosa karena bukan ranahnya kita. Nah ini obat-obatannya ada antiplatelet, kurang lebih sama kayak yang tadi antiplatelet. Berarti kan aspirin ya, statin bisa simvastatin, beta blocker berarti bisa betaprolol, bisoprolol gitu. Terus ISDN atau ISMN. Nah ini kalau misal ada serangan angina nih. Nah untuk meredakan serangan pada saat itu juga yang dikasih itu si nitrat. Nah nitrat itu ada banyak macam. ISMN, isosorbit mononitrat, nitratnya 1. ISDN, isosorbit dinitrat, nitratnya 2. Sama nitrogliserin, itu yang nitratnya itu ada 3. Makanya yang nitrogliserin itu dipakainya di hipertensi krisis gitu. Dan juga dia punya efek yang paling kuat gitu. Kalau yang ISDN di bawahnya nitro, di atasnya mononitrat. Nah, biasanya kalau yang nitrogliserin tadi disuntik, kalau ISDN itu yang ada SL di bawah lidah. Kalau ISMN biasanya untuk yang maintenance, yang untuk bisa diminum. Terus apalagi ya? Ada CCB juga. Ini ada mekanisme kerjanya kurang lebih. Nah ini nih ACI fungsinya nih remodeling jantung itu ada di soal SG di UKpedia, nanti kalian bisa jawab ya. Coba jawabannya benar nggak kalau jawab ACI. Terus nitrat itu untuk vasodilatasi di venanya, CCB untuk dilatasi di arterinya, sedangkan beta blocker untuk menekan si jantungnya. Kan kalau angina kan berarti kan kayak cengep-cengep itu nggak sih? Kalau cengep-cengep itu pasti nanti jantungnya pasti ini kan, jantungnya cepet gitu kan. Makanya butuh beta blocker biar jantungnya turun. Nah ini ada tata laksananya untuk lini pertama yang pada saat itu juga ya nitrat, nanti ditambah sama yang lain. Tapi kalau untuk pencegahan, kalau udah pulang ke rumah, dikasih aspirin, statin, ACI, atau ART. Tuh. Nah, ini soal materi terakhir tentang shock. Kalau materi-materi sebelumnya itu kebanyakan gitu ya, ketinggian, tekanan darahnya ketinggian, lipidnya kebanyakan. Kalau shock itu serba kekurangan. Jadi dia kurang dari 90/40 mm. Ada beberapa macamnya, hipovolemik, kardiogenik, sepsis, sama anafilaksi. Hipovolemik kayak namanya hipo, kurang volume, jadi kurang volume darahnya. Itu bisa terjadi karena perdarahan atau yang lain sebagainya, mungkin kecelakaan gitu kan. Kalau ini aku nggak punya tips and tricks ya. Ini cuma modal diapalin.
Nanti kalau TG-nya kurang dari 90, kasihnya dopamin. Kalau lebih dari 90, doputamin. Kalau 70 tahun bisa dikasih cairan albumin 5%. Kalau tambah permukaan cairan bisa dopamin. Itu kalau yang hipotermi. Kalau kardiogenik kayak namanya kardio berarti jantung. Oh, jantungnya terlalu lemah nih. Berarti perlu ditingkatkan nih kerjanya. Berarti kalau ditingkatkan kerjanya nanti obatnya nggak jauh beda kayak yang angiotensin yang ada kaitannya sama angiotensin. Contohnya itu dopamin, doputamin, epinefrin gitu. Ada vasodilator juga sama antiplateletnya. Kalau sepsis itu karena infeksi. Kemarin pasien aku di Fatmawati ini dapatnya shock sepsis, terus dia itu apalagi ya. Pokoknya obat-obatannya lumayan komplit ya. 20-an lebih. Nah, kalau sepsis itu ini kemarin sama nih. Dia ada aturan secara Kemenkesnya memang dikasihnya memang norepinefrin. Terus baru epinefrin, phenylephrine, doputamin sama vasopressin. Terus ada shock anafilaksis itu yang karena alergi dikasih epinefrin, dikasih oksigen, diphenhydramin karena kan alergi ya, ranitidin barangkali mual muntah, hidrokortison barangkali gatal jadi bunga bengkak. Udah itu tentang materi kardiovaskular malam ini. Dan di sini ada yang mau didiskusiin, masih ada waktu setengah jam nih buat sampai jam 10. Atau mau nambahin gitu boleh. Ayo. Kemarin pas belajar kemarin, ini malah kelebihan sampai tengah 11. Selesainya juga jam 10 sih kemarin. Pas materi, karena lumayan ininya. Lumayan lama karena ini ada yang nanya jadi lebih lama. Atau mau bahas soal pretest yang tadi? Iya, kalau boleh, Kak. Oke. Kita break dulu sebentar tapi ya. Nyampe ya 3 menit deh. 42 ya. 42 kita mulai lagi. Mau mengambil napas dulu bentar mau minum.
Oke, udah 42 ya teman-teman. Nomor 1. Ini kita interaktif aja ya, kita bahas bareng gitu. Coba nomor 1 kira-kira jawabannya apa? Di sini antihipertensi yang tepat. Yang mana? Kata kuncinya apa di sini? Diabetes. Diabetes. Ada yang lain? Proteinuria, Kak. Proteinuria. Jadi jawabannya apa? Udah bener nih kata kuncinya DM proteinuria. Dikasihnya apa? Tadi proteinuria berarti dia ada gangguan apa? Hati atau ginjal? Ginjal. Ginjal. Berarti ada gangguan ginjal. Nah, kalau gangguan ginjal, obatnya apa yang aman? Cuma satu jenis? Enggak satu sih, pasang. Obatnya? ACI atau ARB? ARB. Ya, berarti jawabannya yang apa? A, B, C, D, E. Enalapril, Kak. Oke, betul. Enalapril. Kalau propanolol, beta blocker non selektif. Amlodipin, CCB, dihidroperidin. Efek sampingnya edema. Berarti nanti di sini misal diganti nih. Riwayat pasien mengalami edema di tungkak kaki. Gitu. Bisoprolol itu yang safety buat yang asma. Terus hidroklorotiazid itu kaitannya sama apa kalau HCT? Ada yang ingat nggak? Hidroklorotiazid. Apa tadi? Asam urat, asma, edema, asma. Oke, kita lanjut. Nomor 2, apa nih jawabannya kira-kira teman-teman? Alteplase, mekanisme kerjanya tadi ada yang ingat? Alteplase itu apa? Sebagai apa? Antiplatelet, antikoagulan, atau fibrinolitik? Antitrombolitik, Kak. Antitrombolitik. Sama sih sebenarnya kayak fibrinolitik. Ini kemarin 2 jawabannya. Sebentar, coba. Aku buka. Yaitu lebih pro ke fibrinolitik ya sebenarnya, tapi kayak tapi kan trombolitik berarti trombosit sama aja sih benar. Lanjut ya, ini fibrinolitik. Ini obatnya apa nih? Terapi apa untuk dislipidemia dengan pasien datanya seperti ini? Ini berarti data yang nggak normal yang apa? Yang LDL, HDL, atau yang trigliserida? LDL, Kak. LDL tadi targetnya berapa? Masih ingat? Kurang dari 200. Kurang dari 100. 100 atau 200? 100. Yang 200 itu kalau kolesterol total ini 200. Targetnya 100. LDL-nya dia 250. Berarti harus kurang 150. 150. Nah, 150 itu udah berarti kan lebih dari separuhnya 250 kan? Lebih dari 50%. Jadi kan kalau LDL tadi ini kan baru pertama. Pasti dikasihnya apa? Kasihnya statin. Cuma di sini ada ya statin.
Cuma di sini statinnya ada simvastatin sama atorvastatin. Nah, milihnya gimana? Kalau kayak gini, kita bisa tahu nih dari target LDL-nya itu penurunannya lebih dari 50%. Tadi kalau lebih dari 50% berarti yang high intensity. High intensity itu contoh obatnya apa tadi? Ada 2 doang. Ator, Kak. Ator sama Probu. Iya, jadi ini jawabannya yang atorvastatin. Itu cara jawabnya, teman-teman. Enak sebenarnya tuh ngerjain soal gitu kan. Kayak kalau benar kayak kita lolos dari tantangan gitu. Tapi kalau salah, ya coba aja kalau salah itu kita tetap bisa lulus ya. Lanjut nomor selanjutnya. Efek samping apa yang dialami oleh pasien tersebut? Pasien mengkonsumsi fenovibrat. Coba fenovibrat. Tadi efek sampingnya apa nih? Ayo, tadi ada yang ingat fenovibrat? Coba. Dispep? Apa? Dispepsia. Dispepsia. Iya. Nama lainnya dispepsia apa tadi? Olelitias. Iya, betul. Jawabannya berarti yang A. Oke. Lanjut ya. Soal selanjutnya. Obat mana yang menyebabkan keluhan pasien? Pasiennya memiliki kadar asam urat di atas normal. Nah, tadi asam urat obat apa? Hidroklorotiazid. HCT. Oh, HCT. Kalau kaptropil apa kaptropil? Batuk. Metformin? Metformin obat apa? Efek sampingnya apa? Obat DM, Kak. DM. Efek sampingnya? Apa kurang dengar suaranya kecil? Asidosis laktat. Alprazolam itu benzodiazepin ya. Obat tidur. Lanjut ya, bibenclamid. Bibenclamid itu sulfonil ya, efek sampingnya Oke, sekarang lanjut nomor 8. Efek yang terjadi pada kombinasi kedua tersebut. Nah, ini udah nih tadi simetidin sama warfarin. Coba kira-kira jawabannya yang mana? Apa tadi? Kadar warfarin dalam tubuh menurun. Kadarnya turun. Kira-kira turun apa meningkat? Coba. Meningkat ya? Meningkat. Efek warfarinnya meningkat. Ya, betul. Efek warfarinnya meningkat. Karena apa? Karena kadarnya meningkat. Tadi kan efeknya akan terjadi perdarahan. Kalau perdarahan berarti kan efeknya terlalu tinggi, terlalu banyak. Makanya efeknya meningkat. Tuh. Lanjut selanjutnya. Apa yang perlu dimonitoring terhadap Fondaparinux? Coba tadi udah ada. PT, Kak. Oke, PTT ya. Ini maaf kurang satu. PTT. Oke. Lanjut. Pasien itu obat apa yang memiliki efek inotropik positif? Nah, udah tadi. Ini mah gampang. Obatnya
gampang dikenali. Debu, vitamin, dopamin, epinefrin, gitu. Lanjut ya. Simvastatin kapan nih dimakannya? Malam hari, Kak. Malam hari. Malam Kalau ator Pagi hari. atorvastatin itu kapan saja. Karena apa? Karena tes setengahnya dia itu panjang. Sekitar 19 jam. Lanjut. Kaptropil kapan dimakan? Sebaiknya 1 jam sebelum makan. iya, ini ada 2 sama 2 jam setelah. Lanjut nomor 13. Jus grapefruit sama simvastatin. Ternyata pasien mengalami nyeri. Berarti efeknya terlalu banyak. Kalau efeknya terlalu banyak berarti obat yang lain menekan obat tersebut. Berarti di sini grapefruit Menghambat metabolisme simvastatin. Iya, betul. Enggak dong, enggak menghambat. Meningkatkan. Meningkatkan. Ya, meningkatkan. Karena kalau dihambat, nanti justru dia menghambat. Maaf, aku salah nyambung. Iya. Meningkatkan metabolisme si simvastatin. Bentar, menghambat meningkatkan. Bener. Tadi kan efeknya nyeri ya. Nyeri berarti kan dia itu tidak di metabolisme. Nah, karena ini itu nyerinya tinggi, berarti kan metabolismenya itu tidak terjadi. Berarti dia menghambat metabolisme si simvastatin. Gitu. Oke, lanjut. Nah, apa nih? Coba ada yang mau jawab enggak? Nomor 14. A, B, C, D, atau E? A, Kak. A, Kak. Kenapa A? Kenapa yang A? Soalnya paling aman buat ibu hamil. Paling aman buat ibu hamil. Iya betul, di sini kata kuncinya adalah ibu hamil. Ibu hamil itu simpa nggak boleh. Apalagi game fibrosil udah pasti nggak boleh. Jadi yang aman adalah kolesterol. Logikanya juga nih teman-teman, kalau kolesterol kan bile acid sequestran itu kan kerjanya lokal di perut. Jadi itu efek untuk mempengaruhi bayinya itu juga kemungkinannya kecil gitu. Oke, sekarang nomor 15 coba. Apa jawabannya? Menurunkan kadar T3. Berarti kan dia di pasien hipertiroid. Biasanya buat pasien hipertiroid itu mendapat terapi beta blocker juga. Sudah teruji secara klinis. Berarti di sini yang beta blocker yang A, B, C, D, atau E.
Propanolol. Iya, betul. Propanolol. Ya, dan beta blocker yang paling bagus buat ini memang buat hipertiroid ya. Itu memang propanolol. Dulu aku pernah baca jurnal pas studi kasus itu tuh disebutkan kayak gitu. Yang udah terujinya udah paling the best lah. Kak, mohon maaf. Izin bertanya, tadi yang itu yang atas bukannya hipotiroid ya, Kak? Nah, iya. Dia itu bentar. Memperparah gejala hipotiroid. Karena dia itu kan efeknya kan dia itu bisa untuk pasien ini. Pasien hipertiroid. Kan fungsinya buat menurunkan T3. Sekarang pasien itu ini T3-nya terlalu rendah gitu. T3-nya turunnya banyak gitu kan. Sampai hipo. Nah, kalian suruh nebak nih, obat apa sih yang bisa bikin keadaan seperti ini gitu. Obatnya ya propanolol, karena propanolol itu memang dipakainya itu buat si hipertiroid. Nah, efeknya adalah menurunkan T3. Tapi kalau menurunkannya nyampe ke belabasan gitu ya. Belabas. Itu ya akan jadi efek samping. Efek sampingnya apa? Hipotiroid. Nah, soalnya itu dibalik. Ini apa nih? Kalian suruh nebak. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Efek samping utama. Udah, ini pasti udah tahu tadi. Apa coba? Perdarahan. Iya, betul. Nomor 17. Ini nanti kalian hafalin ya. Nggak aku masukin di sini soalnya di slide. Ini yang hemibrozil. Gampangannya ya, ini golongan itu ada 1, 2A, 2B, 3, 4, sama 5. Ini sampai sini udah dikasihnya fibrat sama niacin. Ini nggak dikasih. Yang ini yang paling ringan, berarti statin, bar gitu kan. Sama mungkin apa PCSK ya. Nah, kalau ini ada statin juga. Cuma dia udah berat. Tiru yang bawah, fibrat sama niacin. Nah, dia itu familial tipe 4. Berarti kalau nggak fibrat, niacin. Fibrat ada gemfibrozil. Yang lainnya itu nggak masuk. Asam nikotinat juga ada sih. Cuma biasanya yang lebih optional ya yang fibrat daripada yang nikotinat. Gitu, teman-teman. Kita selesaiin nyampe nomor 20 ya. Pasiennya mengalami fotosensitif nih, teman-teman. Obatnya apa nih? Ini cuma 1 juga nih. Harus hafal. Apa coba? Amiodaron. Ya, betul. Amiodaron. 19. Obat apakah itu? Efek sampingnya hipokalemi, hiperurisemi, urinasi yang meningkat, serta hiponatremia. Di sini kata kuncinya ada nih salah satu keadaannya yang jadi kata kunci, kira-kira yang mana? HCT ya, Kak. Apa? HCT. Kenapa HCT? Karena urinnya meningkat. Bukan urinnya yang meningkat ya. Soalnya ini juga ini diuretik ini. Yang lebih jadi ininya itu hiperurisemi, itu kan GOT. Nah, GOT itu lebih ke HCT, emang efek samping tiazida. Tuh. Oke, soal terakhir nih teman-teman, coba nomor 20.
Efeknya apa nih Klopi sama Ome? Nah, kalau kayak gini tuh udah nggak mungkin dia itu interaksinya dalam tingkat absorpsi. Eliminasi juga nggak mungkin nih. Eliminasi nggak mungkin. Ini masih bisa mungkin lah, masih bisa mungkin. Kadar. Nah, kadar itu omeprazolnya mempengaruhi. Jadi nggak berpengaruh. Clopidogrel yang bisa kurang atau bisa naik. Gitu. Waktu paruh tuh nggak ngaruh ya. Waktu paruh kan udah bawaan obatnya. Pak, bisa ngaruh ya? Setahu sih enggak. Nah, Klopi tadi prodrug bukan? Klopi tadi produk bukan? Coba. Iya, Kak. Ya, produk. Produk berarti kan dia butuh di metabolisme biar bisa menjadi aktif. Nah, sekarang tinggal si omeprazol itu inhibitor atau inducer nih. Nah, inhibitor. Omeprazol itu inhibitor atau inducer. Omeprazol itu si Inhibitor. Ya, nanti kalian hafalin ya. Beberapa lah, nggak semuanya. Nah, kalau inhibitor berarti metabolismenya dihambat nih. Terhambat, kita coret. Kira-kira yang terjadi apa? Clopidogrelnya menurun. Efek epidogrel menurun. Menurun, betul. Karena dia produk, butuh diaktifin dari metabolisme. Nggak di metabolisme. Akhirnya nggak aktif deh. Akhirnya efeknya menurun. Oke, mungkin pertemuan malam ini sampai sini dulu. Habis ini ada yang mau didiskusiin? Nanti pas ukai apa ya yang perlu pas ukai mirip sih, soalnya tuh mirip kayak gini, banyak efek sampingnya sama kontraindikasi pas zaman aku ya. Zaman aku banyak efek samping sama kontraindikasi. Terus kayak kardio itu lumayan ada beberapa soal lah, lebih dari satu udah pasti. Oh, sampai sini yang mau ditanyain, kalau enggak mungkin aku ini ya, aku tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Nanti untuk recordnya aku bakal kirim di grup. Aku bikin playlist, jadi nanti tiap kelas itu masuk di situ. Sekian, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah join. Semoga UK-nya nanti lancar dan lulus one shot semuanya. Amin, amin. Ya Robbal alamin. Ya? Mau nanya, yang post-test ini dapat pembahasannya nggak ya? Ada. Oke. Habis ini kalian isi post-test. Di post-testnya itu ada pembahasannya. Dan itu langsung tersimpan otomatis masuk ke email kalian. Jadi, jangan lupa dikerjakan post-testnya. Post-testnya sudah bisa dikerjakan. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Adik. Adik kan ya? Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak, kasih, Kak. Kak. Sama-sama.